Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 kelas analisis dari waktu kelas A, jurusan Statistika Universitas Brawijaya akan melakukan presentasi mengenai model ARMA pada data deret waktu bidang biostatistika atau ilmu hayati. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Ada Dini Zaidan Nadwah, Evita Akmal Rahmadona, Adinda Skarayu, Denilson Giovanni, dan Gede Ganesadi Barata. Kemudian pada halaman ini ada pendahuluan. Teknik peramalan sangat dibutuhkan saat ini untuk memprediksi dan mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Analisis deret waktu merupakan salah satu metode yang digunakan untuk peramalan. Salah satu modelnya adalah ARMA atau Auto-Regressive Moving Average. Model ARMA ini akan diaplikasikan pada bidang ilmu hayati, yaitu mengenai kedalaman salah satu danau terdalam di dunia, yaitu Danau Huron. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan peramalan kedalaman Danau Huron beberapa tahun ke depan, serta untuk memenuhi tugas kuliah analisis deret waktu kelas A, jurusan Statistika FIK Universitas Brawijaya. Kemudian metode penelitian. Berikut adalah sumber data yang kami gunakan, yaitu kedalaman Danau Huron di Amerika sejak tahun 1875 hingga tahun 1972. Selanjutnya, langkah analisis ARMA. Pertama, mengidentifikasi pola data. Kedua, mengecek stasioneritas data terhadap ragam. 3. Mengecek kestasioneran data-data dan differencing jika perlu. Keempat, membentuk model tentatif. Kelima, melakukan pengujian signifikan parameter model. Keenam, melakukan diagnostik model tentatif dengan parameter signifikan. Ketujuh, pilih model terbaik dan memenuhi asumsi pada proses diagnostik. Dan terakhir, melakukan peramalan data dengan modal terbaik. Dan rumus yang digunakan yaitu model ARMA, Auto-Regressive Moving Average, berorde P dan Q merupakan proses deret waktu yang dibangun dari penggabungan antara AR, P, dan MA, Q dengan bentuk persamaan yang dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dino. Selanjutnya ada autocorrelation function atau biasa disebut ACF. Nah, transformasi diferensinya sebagai berikut dan transformasi lognya sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada partial correlation function atau biasa disebut PACF. Rumus umumnya adalah sebagai berikut. Nilai data kalkulasi ditentukan oleh Bill Walker, yaitu untuk J sama dengan 1, 2, sampai K berlaku persamaan berikut. Proses white noise. Fungsi autokovariansinya sebagai berikut. Lalu ada juga fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial. Berikut adalah rumus box dan residual jika telah white noise jika sebagai berikut. Selanjutnya ada kriteria informasi pemilihan model dan kriteria informasi AKIK atau AKIK Information Criteria. Selanjutnya hasilin pembahasan. Next.
Nah, untuk deskripsi data, jadi dapat dilihat dari pola data cenderung fluktuatif dan terindikasi sudah tidak terdapat tren. Namun perlu dibuktikan menggunakan statistik uji augmented decoupler. Nah, untuk box plotnya sendiri di atas dapat dilihat bahwa data tidak memiliki outlier. Kemudian untuk stasionaritas data di output untuk uji augmented decoupler-nya dapat dilihat sebagai berikut dan diperoleh nilai p-value sebesar 0,254 yang mana lebih dari nilai alfa atau 0,05. Maka terima H0 sehingga dapat disimpulkan bahwa data belum stasioner dan perlu dilakukan differencing terlebih dahulu. Next. Nah, untuk augmented decoupler test selanjutnya, dari outputnya dapat dilihat bahwa merupakan data yang telah di-differencing sehingga data dapat dikatakan telah stasioner. Nah, kemudian bisa dilihat dari plot ACF dan PACF-nya. Setelah dilakukan differencing, dihasilkan plot ACF. Jadi, dapat dilihat dari plot juga bahwa hanya lag 4 yang signifikan. Nah, untuk kemudian selanjutnya ada plot PACF. Dapat terlihat bahwa semuanya ada di dalam batas garis kecuali lag 2. Selanjutnya, untuk pembentukan model itu ada kode P dan Q, yaitu kode dari ARMA itu sendiri. Nah, yaitu dibuatnya berdasarkan dari plot ACF dan PACF setelah data dilakukan differencing. Berdasarkan plot ACF dan PACF sebelumnya, terdapat indikasi bahwa ada ARMA dengan model P sama dengan 0 dan Q sama dengan 4. Akan tapi kita perlu mengecek beberapa model lain yang juga mungkin untuk dipilih sebagai model, sehingga dilakukan perbandingan model tentatif untuk mencari model terbaik. Nah, model tentatif dimulai dari ARMA 00 dan menaikkan order masing-masing P dan Q sehingga membandingkan dengan nilai AIC model sebelum order dinaikkan. Nah, setelah disusun model tentatifnya, terbentuk beberapa model seperti tabel berikut. Itu ARMA 00 hingga ARMA 15. Lalu dari masing-masing model tentatif dihasilkan nilai AIC sebagai berikut, yaitu dapat terlihat bahwa nilai AIC terkecil adalah pada ARMA 00, ARMA 04 atau juga disebut ARIMA 004 karena ordo diferensinya atau D-nya itu 0, jadi sama seperti ARMA. Lalu selanjutnya kita melakukan diagnostik model. Nah, untuk model yang kita pilih tadi adalah ARMA 04. Pertama kita harus mengecek asumsi kenormalan. Lalu juga ada asumsi yang harus penuhi yaitu white noise, bahwa sisaan harus menunjuk sisaan model itu menunjukkan proses yang tidak menunjukkan autokorelasi dan berdistribusi normal. Dapat terlihat bahwa pada plot histogram yang bagian kiri, bahwa data sudah cukup normal. Lalu kita juga menguji kenormalan sisa, yaitu dengan uji Lilly test atau Kolmogorov-Smirnov, sehingga diperoleh p-value dari Kolmogorov-Smirnov tersebut adalah 0,1163, yang lebih besar dari nilai p-value yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARMA 04 sudah memenuhi kenormalan sisaannya. Lalu juga ada menggunakan uji Ewing box dan didapatkan plot ACF sebagai berikut. Setelah dilakukan pengujian, dapat terlihat bahwa nilai autokorelasi pada plot ACF sudah di dalam batas, yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada sisaan model. Selanjutnya adalah peramalan. Untuk peramalan,
dari ARMA 04, peramalan menggunakan model tersebut. Dari model yang terbentuk, dilakukan peramalan 10 tahun ke depan. Nilai peramalan yang ditransformasi, sehingga nilai yang didapat bukanlah nilai dari hasil differencing. Outputnya sebagai berikut. Next. Dengan plot peramalan sebagai berikut, dapat terlihat bahwa nilai peramalan yang dihasilkan pun cukup logis dan dapat diterima. Next. Jadi kesimpulan yang didapat, setelah dilakukan identifikasi pada data, didapatkan bahwa data cenderung fluktuatif dan terindikasi sudah tidak terdapat tren serta tidak memiliki outlier. Yang kedua, setelah dilakukan pengujian dan pengecekan stasionaritas, membuat model tentatif, serta melakukan diagnosa model, didapatkan model ARMA 04 yang merupakan model terbaik. Kesimpulan yang ketiga, model ARMA 04 pada data kedalaman danau huron juga sudah memenuhi asumsi normalitas sisaan dan asumsi non-autokorelasi. Selain itu, dari model ARMA 04 didapatkan nilai peramalan yang juga cukup logis dan dapat diterima. Sarannya, diperlukan pemahaman dalam mengolah data time series. Untuk mempermudah dalam mengolah data time series, sebaiknya menggunakan bantuan software karena selain mudah juga hasil yang didapatkan lebih akurat dan jelas. Yang kedua, dalam melakukan perhitungan forecasting atau peramalan, harus memahami setiap langkah agar diperoleh hasil yang tepat untuk digunakan memperkirakan nilai pada periode berikutnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang model ARMA pada data kedalaman danau huron di Amerika. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.